Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Nah hari ini Stella Kim bakal review Shin Bisao Season 5 episode 4. Oke langsung aja ya. Kali ini diawali dengan penampakan seorang cowok yang sedang berlutut di kamar dengan membaca mantra dari sebuah buku yang terlihat cukup tebal teman-teman. Tampak juga gambar simbol berbentuk serangga. Kemudian terdapat juga lilin-lilin yang mengelilinginya. Nah sepertinya hal ini tidak wajar karena tak biasanya memasang lilin sebanyak itu di kamar ya teman-teman. Ia pun terdengar memohon sesuatu dan berjanji kepada roh dan arwah. Entah mengapa sedikit membuat merinding teman-teman karena ruangannya tampak begitu gelap. Ia juga sibuk menggunakan kedua tangannya untuk membentuk simbol-simbol dan tanda. Dan mulutnya pun mengucapkan mantra-mantra dari buku tersebut teman-teman. Dengan perjanjian roh dan arwah ini, berkumpullah semua serangga. Mulai hari ini, ikutilah aku dimanapun berada. Hah, rupanya perjanjian pemujaan roh teman-teman. Kira-kira apa yang ia buat dengan mantra-mantra dan ritual seperti itu ya teman-teman? Nah suasananya pun seperti hening dan sunyi teman-teman. Tak lama kemudian lilin-lilin tersebut mati dengan sendirinya. Dan tangannya pun masih membentuk tanda seperti Scorpio atau mungkin kode makhluk seranggaka itu. Lalu paginya, nampak ada seorang pria dengan tas pekerja kantor yang terlihat mabuk. Dia pun berjalan sempoyongan di sebuah taman. Lalu dari samping tiba-tiba muncul sekelompok serangga yang terbang. Dan jumlahnya itu banyak sekali teman-teman. Serangga-serangga tersebut menyerang pria yang sedang mabuk itu. Nampak sekujur tubuhnya diselimuti serangga, sampai wajahnya pun semuanya tertutupi. Dan kemudian pria tersebut lenyap begitu saja. Di halaman sekolah Hari dan sahabat-sahabatnya sedang berkumpul, terdengar Duri yang sedang ngambek karena Hyunwoo. Kakak, kemarin bukannya kita bermain game bersama, lalu kenapa tiba-tiba keluar tanpa memberitahu duluan? Hyunwoo pun menjawab, maafkan aku Duri, tiba-tiba ibuku masuk ke kamar dan karena terkejut, aku langsung mematikan gamenya. Hah, seperti aku saja terang-terangan main game, kenapa harus sembunyi-sembunyi sih? Hari pun tidak tinggal diam, dia menyaut dari belakang. Aduh Duri, iya kamu hebat banget ya bisa terang-terangan main game. Tapi bisakah kamu kurangi waktu main game kamu? Lalu perbanyak waktu belajarmu. Duri pun menjawab, kakak sendiri tiap hari di depan TV berteriak sambil menangis seharian. Lalu Hari pun marah. Hei Duri, kenapa harus dibicarakan di sini sih? Sini, kamu rasakan. Ya ampun teman-teman, Duri dan Hari memang selalu buat kita tertawa ya setiap kali bertemu. Nampak juga si Kang Lim, Gaen, dan Hyunwoo yang menyaksikan dan sedikit terkejut. Lalu mereka semua pun menatap Hari dan Duri sambil tersenyum. Oh my god, wajah Kang Lim yang makin menyejukkan juga menatap Hari sambil tersenyum teman-teman. Dalam hati, tampannya. Duri pun yang keceplosan segera meminta maaf kepada kakaknya. Maafkan aku kakak, iya maafkan aku. Lalu teman-teman, lagi-lagi tepat di depan Hari dan teman-temannya juga. Tentunya di hadapan si Kang Lim kita semua. Muncul lagi pemandangan nan hijau, siapa lagi kalau bukan Chonga. Ia jalan terbata-bata dengan tongkat dan masih dengan salah satu pergelangan kaki yang dibalut perban. Dan lagi-lagi mencuri perhatian Kang Lim saat bersama Hari dan teman-temannya. Kali ini, Kang Lim tampak memalingkan pandangannya dari Hari dan tertuju kepada si sayur hijau. Padahal stroberi kan lebih manis ya teman-teman. Ya udahlah, kita positif saja. Mungkin si Kang Lim masih merasa bersalah karena Chonga terluka saat dia menyerang makhluk masker merah. Tapi tatapannya itu loh buat kesal teman-teman. Karena biasanya kan Kang Lim tidak pernah menatap seorang gadis selain Hari. Apalagi dengan tatapan yang dalam seperti itu. Ya udah deh, pokoknya positif aja ya. Ini sebenarnya hanya perasaan Stella Kim aja atau benaran sih? Aduh, Stella Kim jadi bingung sendiri. Ya udah deh, pastinya Stella Kim akan mencoba untuk positif dan tetap percaya ya sama ayangku, yaitu si Kang Lim. Ayang kita semua. Ya udah kita percaya aja deh kalau si Kang Lim tidak mungkin macam-macam ya teman-teman. Namun teman-teman, kali ini pemandangan sedikit berbeda karena terlihat di belakang Chonga ada 3 orang murid laki-laki. Hei, kamu suka dia ya? Tiap hari memandangnya sampai tak berkedip. Tunjukkan perasaanmu padanya. Ayo lakukan saja. Lalu ia pun menjawab, siapa? Kenapa aku harus menyukainya? Sudahlah, jangan mencoba untuk berpura-pura. Apakah kamu mencoba untuk menutupi perasaanmu lagi? Apakah sekarang kamu gemetaran? Pasti kamu takut ditolak.
Nah, sepertinya kedua temannya ini sedang memanas-manasi dia, teman-teman. Lalu dia pun dengan gengsi, dia menjawab, "Enak saja, tarik perkataan kalian ya. Lihat saja, akan kuperlihatkan jurusku. Jika berhasil, bersiap-siaplah kalian mentraktirku ke warnet nanti malam, oke?" Lalu, ia pun berjalan dengan gagah mendekati Chonga. Sambil meraih ponsel milik sayur hijau ini, "Hei Kim Chonga, sini pinjam sebentar." Lalu dia meraih ponsel si Chonga. "Ngomong-ngomong, kamu tidak punya nomorku kan? Tenang saja, sekarang akan kusimpankan nomorku." Nah, Chonga pun terkejut dan menjawab, "Kenapa aku harus menyimpan nomormu? Kembalikan ponselku." "Baiklah, jika kau berjanji akan menonton film bersamaku, akan kukembalikan. Bagaimana? Oke?" Lalu malahan si Chonga kesal, teman-teman, dan mencoba merebut ponselnya itu. Tapi malahan ponsel Chonga dilempar ke arah temannya yang sedang menyaksikan. Aduh, kesal juga ya melihat ini sebenarnya. Kalau suka, ya katakan saja suka. Kenapa harus acara gengsi, pura-pura tak suka, malah jadi kesannya meremehkan cewek kan? Dan sepertinya teman-temannya pun ini tidak mempunyai sopan santun, teman-teman. Jadi pokoknya tidak gentleman gitu deh. Jadi bukannya malah membantu, malahan memperparah situasi. Jelas-jelas mereka bukan teman yang baik kan? Udah tahu temannya suka, malah buat emosi. Yang satu, teman-teman, dengan wajah yang sangat menyebalkan, itu kelihatan sok banget. Dia berkata sambil sedikit menertawakan si Chonga gitu, teman-teman. Jadi dia bilang, "Wah, bagaimana ini? Kamu terlihat sangat marah kan? Tapi sepertinya kamu sedikit kesusahan mengambilnya." "Oh, karena kakimu. Aduh, sakit ya kakinya." Nah, saat ini memang keadaannya sedikit memprihatinkan. Si Chonga terlihat dipermainkan oleh mereka bertiga, teman-teman. Nah, Hari pun sebenarnya udah menyaksikan dari jauh. Jadi Hari udah siap-siap mau membela, namun malahan terdengar suara Kang Lim yang sudah lebih duluan menghampirinya. Wah, ini ada apa lagi ya? Tak biasanya Kang Lim melindungi gadis lain di sekolah selain Hari. Di manakah sosok Kang Lim yang cool dan cuek, yang dingin seperti kulkas katanya? Kenapa tiba-tiba jadi anak jagoan di sekolah? Apakah benar si Kang Lim ini tergoda dengan penampilan dan sosok lemah si Chonga yang benar-benar berkebalikan sama si Hari? Ataukah hanya rasa iba dan kasihan yang membuat dia terlihat seperti mendekati Chonga, padahal sebenarnya tidak. Sepertinya ekspresi Hari dan Duri pun terkejutnya bukan main, teman-teman. Karena sebenarnya biasanya kan kalau misalnya seperti ini pasti Hari yang akan muncul dan menjadi pembela murid-murid di sekolah. Nah ini tiba-tiba Kang Lim berkata dengan tegas, "Kembalikan!" Lalu cowok yang tadi menghampiri Chonga itu merebut ponsel dari kedua temannya itu dan menantang Kang Lim. "Hei, kamu siapa? Memangnya kalau tidak kuberikan? Kenapa? Memangnya kamu pacarnya?" Malahan teman-teman, Kang Lim langsung emosi, meremas pergelangan tangan cowok itu, lalu merebut ponsel Chonga dengan paksa. Aduh Kang Lim, bener-bener deh swear, jadi seperti anak ketua geng sekolahan gitu. Apakah pesona Chonga ataukah cinta Kang Lim yang pudar dimakan waktu? Aduh, kepala Stella Kim serasa mau pecah dan sepertinya mau menangis deh. Karena ini sepertinya bukan hanya perasaan aja, teman-teman. Kang Lim memang kali ini bertingkah sedikit berlebihan. Sampai-sampai dikira pacar atau kekasih si Chonga loh, teman-teman. Aduh, pokoknya kali ini Stella Kim berdoa aja supaya si Hari bisa sabar menahan cobaan ini. Kang Lim pun mendorong cowok tersebut dan berjalan mendekati Chonga, teman-teman. Cowok itu terlihat kesakitan dan matanya tidak berkedip memandang si Kang Lim. Sepertinya pandangan cowok itu mengandung kebencian, teman-teman. Dia terlihat ingin menjadi sok jago di depan teman-temannya. Malahan dia terlihat seperti pengecut gara-gara campur tangan si Kang Lim, teman-teman. Aduh, si Kang Lim ini emang cari masalah deh. Akhirnya Kang Lim mengembalikan ponsel Chonga. Chonga pun dengan tersipu-sipu malu berterima kasih kepada Kang Lim. Terima kasih Kang Lim." Akhirnya, karena tak tahan melihat Kang Lim berduaan, cowok itu pun bangkit dan berteriak, berniat untuk menghentikan pemandangan romantis tersebut. "Ya!" Akhirnya Kang Lim dan Chonga pun sedikit terkejut dan akhirnya mereka sadar kembali. Lalu ia pun mengajak kedua temannya untuk pergi meninggalkan Kang Lim dan Chonga. Untunglah, jangan sampai diterus-terusin ya teman-teman. Kan di seberang ada Hari dan Duri yang menyaksikan. Aduh, si Chonga udah tersipu-sipu malu. Sekarang dia sudah seperti terbang-terbang melayang deh pokoknya. Sepertinya si Chonga pun juga udah tidak tahan menahan perasaan sukanya sama Kang Lim. Kedua pipinya langsung memerah teman-teman. Aduh, udah seperti apel deh. Kemudian terlihat juga Hari menahan air matanya teman-teman. Jadi matanya tampak berkaca-kaca. Dan dia seperti tidak berkata-kata. Aduh, kasihan banget deh. Pasti hari ini si Hari pulang sendirian tanpa diantar Kang Lim ya teman-teman. Nah, semuanya pendapatnya Stella Kim terima dengan welcome. Silahkan tulis di komen ya. Nah, semuanya tenang aja. Stella Kim masih bakalan kembali dengan review Shin Bisou selanjutnya. Tentunya di channel Stella Kim.
Dan yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya, Stella Kim tunggu loh. Dan jangan lupa juga follow Instagram Stella Kim di Stella Kim Official. Sampai jumpa semuanya. Sarangheyo.